Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini kita akan meneruskan periode waktu berikutnya mengenali responsif feeding pada bayi dan anak kita. Kalau kemarin sudah pada bayi 0 sampai 6 bulan, sekarang ini kita akan masuk pada usia 6 sampai 12 bulan. Namun seperti biasa nih, sebelum membahasnya, saya ingin mengucap terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Anda, Bapak Ibu yang mungkin saja baru menyimak materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain. Yuk kita mulai pembahasannya. Jadi sebenarnya kenapa dibedakan usia 6-12 bulan? Kita tahu bahwa pada masa ini bayi mulai makan. Tentu pada banyak ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang masih baru punya anak pertama, tentu mereka akan bertanya-tanya, kapan sih sebenarnya bayi itu boleh mulai diberi makan? Nah, sejarahnya dulu istilah mulai makan pada bayi itu dalam terjemahannya itu adalah weaning, dalam bahasa Inggrisnya ya, weaning atau menyapi. Tetapi kemudian istilah ini sering disalah mengerti para ibu-ibu. Jadi mereka tuh mengertinya kalau weaning atau menyapi itu berarti mulai menghentikan menyusui. Padahal sebenarnya pada saat bayi ini mulai makan, sumber kalori atau sumber nutrisi yang terutama bukanlah dari makan, tapi masih dari ASI. Jadi kalau misalnya kita mengurangi frekuensi, mengurangi jumlah ASI yang didapatkan oleh bayi, tentu ini juga akan berisiko menurunkan produksi ASI-nya dan menyebabkan bayi dengan segala konsekuensinya. Misalnya gangguan pertumbuhan berat badan atau risiko bayi akan gampang sakit. Nah, kemudian yang dipakai istilahnya saat ini adalah complementary feeding, MPASI, makanan pendamping ASI. Jadi bukan makanan pengganti ASI, ya, semacam pelengkap. Artinya ASI tetap diberikan seperti semula, tetapi bayi mulai diberi makan. Jadi, kalau misalnya ada orang bertanya, kapan sih sebenarnya waktu yang benar bahwa bayi itu diberi mulai makan? Tentu jawabannya adalah ketika hanya ASI saja yang diberi sudah tidak mencukupi kebutuhan nutrisi bayi. Ingat, saya ulangi lagi, ketika hanya diberi ASI saja, bayi kebutuhan nutrisinya sudah tidak terpenuhi. Nah, kapan tepatnya usianya? Hampir semua dan banyak organisasi ya baik nasional maupun internasional merekomendasikan tepat saat bayi usia 6 bulan ya, tepat usia 6 bulan, bukan sebelum dan juga bukan setelahnya. Ingat, pemberian makan terlalu dini ini juga akan membuat efek samping atau risiko, misalnya bayi obesitas atau masalah pada pencernaannya, diare, muntah, alergi dan sebagainya, atau juga nanti cenderung makanan yang terlalu dini tadi akan menggantikan nutrisi penting yang disediakan oleh ASI. Jadi banyak mungkin ibu-ibu yang berusaha mengenalkan lebih dini dengan alasan supaya bayi mulai belajar sejak dini. Tetapi menurut penelitian atau menurut pendapat para ahli, ternyata lebih mudah bagi ibu, lebih mudah bagi orang tua untuk memberi makan bayi yang siap untuk usianya itu ya, usia 6 bulan, daripada ibu atau orang tua berjuang untuk memberikannya lebih dini. Mungkin effortnya akan lebih sulit kalau kita memberikan terlalu dini. Nah, tapi kemudian pemberian MPASI yang terlambat ini juga akan menimbulkan kekurangan nutrisi. Kekurangan nutrisi ini akan mengakibatkan pertumbuhan bayi juga tidak optimal kenaikannya. Jadi, lebih cepat juga tidak bagus, lebih lambat tidak bagus, paling bagus tepat saat bayi usia 6 bulan. Bapak Ibu semua menggunakan istilah makanan pendamping ASI harus dipahami bahwa makanan baru ini merupakan pelengkap terhadap nutrisi ASI. Jadi dia bukan pengganti ASI. Jadi
ibu disarankan untuk tetap mempertahankan pola menyusui yang sama, tidak mengurangi frekuensi atau jumlah ASI yang didapatkan oleh bayinya. Jadi, pada saat ini, ASI masih merupakan sumber nutrisi yang utama sampai usia bayi 1 tahun. Itu sebabnya maka dibedakan usia tadi 6 sampai 12 bulan. Nah, kemudian kita harus mengenali tanda atau sinyal bayi yang siap mulai makan. Apa itu? Nah, kita harus lihat kemampuan bayi untuk apa? Bayi, bahu, dan ototnya, otot kepala tentunya ya, sudah cukup kuat untuk mengontrol kepala didudukkan dengan stabil. Ingat kata-kata didudukkan, bukan duduk sendiri. Bayi 6 bulan itu memang belum bisa duduk sendiri. Ingat, didudukkan dengan bahu dan ototnya sudah bisa menyangga kepalanya ya. Yang kedua, bayi memiliki kontrol tangan untuk mengambil barang kecil dengan sengaja dan memindahkan ke mulutnya. Nah, yang berikutnya, bayi mampu mengendalikan gerakan lidah yang memungkinkan makanan bergerak di sekitar mulut. Jadi kalau misalnya bayi itu pada saat lahir sampai dia usia 4 bulan, mungkin banyak gerakan ekstrusi, gerakan melepeh gitu ya. Pada saat dia sudah siap makan, bayi sudah tidak lagi menggunakan gerakan ekstrusi ini. Yang berikutnya, bayi mampu melakukan gerakan mengecap dan mengunyah yang terkontrol saat melihat orang lain makan. Jadi ini merupakan tanda atau sinyal bayi sudah mulai siap makan. Kita lihat juga bahwa tanda atau sinyal yang bukan indikator yang baik bayi siap makan adalah mungkin bayinya itu bangunnya lebih sering di malam hari, dipikir bayinya ini lapar, dipikir bayinya sudah siap makan. Ini tidak baik ya. Yang kedua, tumbuh gigi. Misalnya pada saat usia 4 bulan sudah tumbuh gigi, ibu merasa harus diberikan makan atau ngecas gitu ya. Pertambahan berat badan yang kurang. Ini juga kadang-kadang dimaknai, oh ini tepat saat bayi harus mulai diberi makan ya. Atau menunjukkan minat saat melihat orang makan. Misalnya ibu makan, bayinya itu mulai dia menggapai-gapai. Sebenarnya ini merupakan periode fase oral, di mana bayi akan meraih semua benda yang di sekitarnya dan akan memasukkan ke mulutnya ya. Bayi bermain dengan makanan, tetapi tidak menelannya ya. Atau menerima makanan jika orang dewasa masukkan ke dalam mulutnya. Ini tadi fase oral. Bagaimana respon yang tepat dari orang tua ketika bayi menunjukkan tanda-tanda dia sudah siap mulai makan? Yang pertama, pertimbangkan usia anak ya. Kalau kurang dari 6 bulan sebaiknya jangan dulu ya. Dan yang kemudian, kenali dan responi isyarat atau sinyal dari bayi. Jika ya isyarat atau sinyal dan usia, ingat ya, usia dan juga isyarat atau sinyal ini harus berbarengan. Kalau itu terjadi, kalau itu sudah ditunjukkan oleh bayi, maka orang tua mulai tahap ini, mulai tahap pemberian MPASI ini. Ingat, pemberiannya tidak seindah yang semua orang bayangkan. Butuh kesabaran dan senyum. Karena apa? Karena ini merupakan keterampilan bagi bayi kita. Nah, kita harus memikirkan bahwa memberi bayi makan merupakan waktu untuk berinteraksi dengan bayi ya. Lebih bagus ini waktunya lebih berfokus pada interaksi ya, responsive feeding, interaksi, daripada kita hanya fokusnya itu pada jumlah makanan saja yang harus bisa dihabiskan oleh anak ya. Jangan lupa sertakan bayi dalam makan keluarga ya. Jadi makannya kalau boleh ini kita berbarengan. Supaya apa? Supaya bayi melihat orang lain menggunakan keterampilan makan. Ingat, bayi itu adalah peniru yang ulung. Nah, untuk itu orang tua jangan terlalu memaksa bayi untuk makan ya. Ketika tidak ada isyarat atau tanda-tanda tadi, jangan terlalu dipaksa, karena kalau dipaksa bayi akan mengalami trauma. Ketika dia trauma akan sulit untuk mengembalikannya ya. Nah, mendorong bayi untuk makan lebih banyak dari yang mereka inginkan adalah titik awal dari obesitas atau kelebihan gizi. Maka untuk itu, ketika bayi makan, kita atau orang tua selalu bersama bayi. Makan harus menjadi kesenangan. Kesenangan buat siapa? Kesenangan buat bayi, sekaligus kesenangan buat orang tua. Dua-duanya harus happy, nggak boleh salah satu ya.
ketika kita bisa meresponi hal yang tadi, apa sih yang dipelajari oleh bayi kita? Nah, bayi itu akan belajar memindahkan makanan di mulutnya. Dia mulai mengunyah dan dia bisa merasakan tentang rasa dan juga tekstur makanan. Bayi sudah mulai belajar koordinasi tangan dan mata serta menggunakan peralatan makan. Untuk itu, dukungan lain atau suasana lingkungan lain yang harus kita persiapkan adalah teratur memberi makan. Buat jadwalnya dengan baik, sabar dan penuh senyuman, dorongan dan juga rasa hormat terhadap sinyal anak ya. Ini merupakan tanggapan yang membantu proses pembelajaran ini berlangsung dengan baik. Nah, jika orang tua yang cepat-cepat ingin menyendokkan bayinya makanan ya sampai mangkuk kosong dan mengabaikan sinyal tadi, sinyal lapar bayi, ini akan membuat pembelajaran yang berbeda bagi bayi kita. Mereka hanya taunya saya dipaksa makan, maka saya melakukannya tidak happy ya. Nah, pemberian MPASI yang baik tidak hanya membutuhkan makanan dengan energi atau nutrisi yang cukup, tetapi juga berbagai perilaku yang sesuai. Pahami bahwa beberapa kekacauan atau tantangan yang ditunjukkan bayi saat menjelajah dan makan sendiri merupakan bagian dari perkembangannya. Nah, bagaimana misalnya bayi itu tidak menunjukkan rasa ketertarikan pada makanan? Maka orang tua bereksplorasi dengan lingkungannya. Sabarlah dan beri kesempatan bayi untuk melihat orang tua dan anak-anak lain makan, ya. Nah, demikian Bapak Ibu semuanya, saya sudah paparkan tentang responsive feeding pada bayi usia 6-12 bulan. Ingat, responsive feeding. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi semuanya. Salam sehat, dadah!